Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya. Dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Man Rahmat, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, jurusan Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Hubungan Masyarakat. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai adat kebudayaan yang ada di Kota Pekanbaru. Yang saya angkat adalah temanya itu tentang Petang Belimau. Kenapa saya memilih tema ini? Karena mungkin salah satunya karena kita berdomisili di Pekanbaru, dan mungkin masih banyak masyarakat Pekanbaru sendiri yang tidak mengetahui makna dan arti Petang Belimau sendiri gitu. Kebetulan malam ini saya sudah dengan Bapak Haji Ali Usman dan Ibu Aja Rosna, yang bisa kita bilang sebagai tokoh masyarakat ataupun orang yang kita tuakan di Kota Pekanbaru, khususnya di Kecamatan Senaplan, yang mungkin juga sedikit banyaknya mengetahui mengenai tradisi adat Petang Belimau ini. Mungkin ya itu sih Bu, Bapak, langsung aja. Mungkin saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Mungkin yang pertama ini yang tadi mengenai makna Petang Belimau itu sendiri, seperti apa kira-kira Pak? Ini yang berkaitan dengan Petang Belimau ini suatu acara yang diadakan oleh masyarakat Pekanbaru yang berkaitan dengan acara penyambutan bulan suci Ramadan atau masih bulan suci puasa Ramadan. Hal ini karena dalam ketentuan masalah yang berkaitan dengan puasa Ramadan ini, sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan ini, kita seharusnya membersihkan diri zahir dan batin, supaya nanti di dalam bulan suci Ramadan
dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Maka sebelum masuk musim Ramadan itu diadakanlah acara petang belimau pada hari terakhir bulan Rajab pada tahun yang bersangkutan atau tahun yang berjalan. Itu dilaksanakan pada waktu asar sampai menjelang maghrib. Nah, mereka mengadakannya di suatu tempat yang dipusatkan di pinggiran Sungai Siak. Pekanbaru ini ditempatkan di bawah jembatan Siak 1 Sungai Siak Pekanbaru ini. Maka itulah acara itu diadakan dan dihadiri oleh para tetua masyarakat, para pemimpin-pemimpin daerah Kota Pekanbaru secara bersama-sama dengan masyarakat mengadakan acara petang belimau tersebut. Nah, itulah yang biasa dilakukan setiap akhir bulan terakhir atau hari terakhir bulan Rajab itu diadakan petang belimau untuk menyambut kehadiran atau kedatangan bulan Ramadan pada tahun itu. Demikian yang kami sampaikan. Berarti bermakna untuk sambil menyucikan diri memasuki bulan suci Ya. Ramadan, Pak ya. Terus untuk ini sendiri Pak, tata cara pelaksanaannya sendiri seperti apa kira-kira Pak? Dari yang dari Bapak bilang dari setelah asar sampai menjelang maghrib itu. Ya, nah, ini pelaksanaannya segala orang yang berkaitan dengan pelaksanaan acara tersebut melaksanakan sholat asar di Masjid Raya Senaplan Pekanbaru. Masjid Raya Senaplan. Nah, ada yang mengatakan sekarang berubah namanya Masjid Agung. Nah, Masjid Agung Senaplan. Kalau dulu Masjid Raya, maka Masjid Agung itu biasanya diapakan pada masjid yang levelnya di tingkat provinsi. Jadi para pemuka masyarakat, para pemimpin-pemimpin pemerintahan di Kota Pekanbaru, anggota masyarakat yang tetua-tetua adat, mereka berkumpul di Masjid Agung Senaplan Pekanbaru melaksanakan sholat asar berjemaah. Setelah itu mereka berziarah ke makam para pendiri Kota Pekanbaru ini, seperti Sultan Marhum Pekan, yakni Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah, yang dahulunya kota ini bernama Payung Sekaki dan diteruskan oleh putranya Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah. Ya, nah kemudian mendirikan Pekanbaru, Pasar Baru, disebut dengan Pekanbaru. Sejak itu termasyhurlah kota ini Payung Sekaki ini dengan nama Pekanbaru. Maka karena makamnya berada di samping Masjid Raya, Masjid Agung Pekanbaru, Masjid Agung Pekanbaru ini, maka setelah selesai sholat asar mereka bersama-sama berziarah ke makam marhum Pekan itu, dan di sana mereka lokasinya di samping Masjid Agung tersebut. Maka mereka mengadakan doa dan melakukan doa arwah bagi pendiri Kota Pekanbaru ini. Selesai itu para jemaah menuju makam yang ada di Senaplan. Makam yang ada di Kecamatan Senaplan, makam yang tertua di Senaplan. Selesai ziarah tersebut, di depan Hotel Mutiara Merdeka ya, Di depan Hotel Mutiara. di depan Hotel Mutiara Pekanbaru, ataupun di belakang kantor Polsek Senaplan atau kantor KUA Kecamatan Senaplan.
Ziarah Nah. makam ziarah makam orang tua yang Kota Pekanbaru. berziarah di kota Pekanbaru. Seterusnya mereka, para jemaah ini, warga masyarakat ini bersama-sama pergi menuju ke tempat pelaksanaan acara menyambut petang berlimau tersebut. Di lokasinya biasanya diadakan di bawah jembatan Siak 1 Kecamatan Senaplan ini. Maka di sanalah dilaksanakan segala kegiatan yang berkaitan ya secara formal, yang berkaitan dengan penyambutan atau pelaksanaan menyambut bulan suci Ramadan tersebut dengan mengadakan petang berlimau ini. Secara simbolis. Kemudian secara simbolis Anak-anak dimandikan. nah, secara simbolis ada yang dimandikan anak-anak oleh orang-orang tua-tua. Kemudian nanti yang mandi sungguhnya untuk orang tua-tua itu diadakan di rumah masing-masing. Dan juga diadakan melepaskan itik atau bebek ke tengah sungai tersebut, dan akan diberikan kesempatan untuk orang-orang yang sudah bersiap sedia untuk menangkap itik atau bebek tersebut. Untuk dibawa pulang. Kalau berhasil mereka menangkapnya, maka mereka boleh membawanya pulang ke rumah. Boleh dibawa pulang, Wak? Ya, boleh dibawa pulang. Terus itu tadi kalau mungkin dari Ibu mau menambahkan untuk bahan-bahan sendiri untuk petang berlimau tadi, Ya. apakah ada, tadi kita tahu itu misalnya ada berapa bahan-bahan gitu kan? Nah, dalam acara petang berlimau itu juga Arif diadakan juga memperkenalkan kuliner Oh, benar. makanan tradisi Melayu Riau. Itu dengan dibawa memakai apa namanya tuh, seperti untuk acara pesta perkawinan itu, untuk tempat telur merah. Itu dibawa ke tepi Sungai Siak itu. Telur merah, nasi kuning, sudah itu kue itu seperti kue bolu kemojo, roti jalo, roti canai. Nanti itu diadakan acara selesai acara mandi berlimau tadi, untuk makan bersama. Bagi masyarakat yang hadir bisa juga menikmati makanan tadi Secara gratis. acara gratis. Makan di situ pun bisa dapat juga dibawa pulang. Sedangkan bahan-bahan untuk petang berlimau itu, untuk berlimau itu bahannya itu adalah tumbuh-tumbuhan yang mudah didapati di lingkungan rumah kita. Salah satu seperti pandan, daun pandan. Ada lagi pandan itu pandan wangi, serai wangi namanya. Pandan itu daun pandan wangi, serai wangi. Ada tuh bunga mawar, bunga tanjung. Kami masih kecil-kecil dulu sering mengambil bunga tanjung tuh. Sudah tuh bunga kenango, bunga cempaka. Itu, dan tak lupa lagi dengan apa, bunga-bunga yang seperti bunga kertas yang berwarna-warni. Itu bunga tuh diiris-iris, daun pandan diiris. Seperti pandan wangi tadi itu dicuci, lalu diikat, direbus, masukkan ke dalam periuk pakai air, direbuslah. Pandan tadi, serai wangi. Ada lagi tuh kalau di kebun-kebun dulu akar siak-siak namanya, harum juga tuh. Akar siak-siak, kebelu, dicuci, direbus. Setelah direbus sudah agak-agak mendidih, airnya dimasukkan ke dalam baskom atau ke dalam ember besar. Setelah itu disiramlah dengan bunga rampai tadi. Itulah bahan-bahannya.
untuk Nanti kalau sudah disiapkan begitu, kita pun sibuklah mandi di rumah. Mandi, bersabun, bersampo. Udah itu disiapkanlah air tadi itu, air yang kita sudah siap kita mandi, kita rebus tadi. Bahan-bahannya tadi. Lalu diambillah pakai gayung air tadi. Setelah selesai kita bersampo, bersabun, disiram dengan air bersih-bersih badan kita nih. Lalu diambillah air yang kita rebus tadi itu, air wangi tadi itu. Disiramlah dari ujung rambut kita sampai ke ujung kaki. Berulang-ulang sampai 3-4 kali. berarti pada saat pelaksanaan yang di bawah jembatan Siak satu itu di tepian Sungai Siak itu hanya sebagai simbolis untuk anak-anak kecil yang bisa dimandikan sama orang tua gitu. Tapi di rumah kita juga ada sama kita keluarga. diadakan juga di rumah. Jadi itu sebetulnya bukan ada di dalam agama. Di dalam agama sebenarnya tidak ada. Cuma ini ada tradisi, kebiasaan. Tapi kita tidak bisa melupakannya. Ya karena kita juga tahu acara kayak adat petang belimo ini pun sampai saat ini kita masih sering jumpai, mungkin karena berapa tahun kemarin pandemi mungkin ya tidak bisa diadakan gitu kan, karena tidak boleh ada ramai-ramai di tepi Sungai Siak itu. Tapi sebenarnya kalau tidak ada masa pandemi itu pasti diadakan Ibu ya, karena termasuk acara besar lah di Kota Pekanbaru sendiri ya, dari tradisi di rumah lah yang kita adakan. Ini kita nantilah setiap tahun acara petang belimo ini tadi Arif. Itulah ya. Yang dapat Ibu sampaikan dengan Bapak Haji untuk Arif. Mudah-mudahan dapat berguna ilmu ini tadi ya. Ya itu tadi memang yang saya tangkap berarti memang ini salah satu tradisi adat budayaan khas di Kota Pekanbaru Bu ya. Yang selain tadi untuk mengingat pendiri Kota Pekanbaru sebagai juga untuk mengingat menyucikan diri jadi untuk menyambut bulan puasa. Jadi sebagai untuk tradisi berkumpul memperkenalkan budayaan atau makanan khas Pekanbaru sendiri gitu. Kemudian yang di makam Ibu tambahkan tadi lagi Arif, yang di makam Senapelan itu ada juga tokoh orang Diado yang Pekanbaru seperti Bapak Haji Abdul Hasan tuh punya ayah tuh orang agamanya kuat, tokoh agama lah dia kan. Itu disitulah orang ziarah pada petang belimo tuh di makam Senapelan Pekanbaru ini. Makam umum ya, makam tertua pertama ya. Baik, terima kasih Bapak Haji Ali Usman dan Ibu Haji Rusna atas sharing ilmu yang mungkin Ibu ya, sharing ilmu berbagi apa juga. Karena ya seperti saya bilang di awal tadi, mungkin kita sendiri mungkin anak-anak muda Pekanbaru bahkan orang-orang tua Pekanbaru pun mungkin masih banyak yang tadi nggak tahu makna petang belimo sendiri, taunya pergi mandi aja katanya gitu kan, tapi nggak tahu makna tersendiri dari petang belimo itu apa. Ya mungkin dengan penjelasan dari Bapak Ibu, mudah-mudahan jadi ilmu juga bagi yang lain mendengarkan video ini nantinya udah tahu makna petang belimo itu apa gitu kan. Terus nggak sekedar hanya mandi-mandi tadi gitu kan. Mungkin terima kasih sekali lagi Bu. Mohon maaf telah mengganggu waktunya Bu ya, malam-malam Bapak juga. Tidak apa-apa lah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.